Pimpin kami Tuhan, agar kami tidak menjadi kebal terhadap bimbingan dari Roh Kudus-Mu, dan Roh Kudus-Mu bisa bersinar kembali di hati kami, sehingga kami tidak menyia-nyiakan karya pengorbanan-Mu yang besar di kayu salib untuk kami manusia berdosa ini. Kami menyerahkan bahwa pengakuan dosa kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saya mendimaskan untuk bangkit diri. Kita akan mendengarkan berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Ibrani 10 ayat yang ke-10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Sambil kita tetap bangkit diri, kita berikan salam damai pada sekeliling kita, sambil kita naikkan pujian salam damai bagi Anda.
Satu pujian paduan suara yang disampaikan. Biarlah kita bisa selalu rindu untuk mendengarkan firman-Nya. Kita minta Roh Kudus-Nya mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Dan menyanyikan pujian Tuhan Aku Rindu. Kami bersyukur ya Bapa, hari ini masih diberi kesempatan berhimpun, beribadah, memperingati satu peristiwa yang amat penting dalam sejarah manusia. Adam pertama gagal dan Kristus datang ke dalam dunia sebagai Adam yang kedua, karena ketaatan menyerahkan hidupnya jadi korban yang sempurna. Terima kasih ya Bapa untuk peristiwa yang luar biasa ini. Sekarang waktu bagi kami untuk membaca firman, merenungkan bersama-sama firman-Mu. Berikanlah
konsentrasi bagi kami, berikanlah kami Roh Kudus yang akan menuntun kami memahami firman-Mu. Dalam Yesus Allah kami memohon. Amin. Ibrani pasal ke-10 ayat 1. Ibrani pasal ke-10. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari hal-hal baik yang akan datang, bukan wujud dari hal tersebut. Karena itu, dengan kurban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang beribadah. Sebab jika hal itu mungkin, bukankah orang tidak mempersembahkan kurban lagi? Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru dengan kurban-kurban itu, setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah kambing jantan menghapuskan dosa. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, "Kurban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada kurban bakaran dan kurban penghapus dosa engkau tidak berkenan." Lalu aku berkata, "Sungguh, aku datang seperti tertulis dalam gulungan kitab tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allah." Di atas ia berkata, "Kurban dan persembahan, kurban bakar dan kurban penghapus dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat." Kemudian katanya, "Sungguh, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu." Yang pertama, dihapuskan untuk menegakkan yang kedua. Karena itu kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Selanjutnya, setiap imam melakukan pelayanannya tiap-tiap hari dan berulang-ulang mempersembahkan kurban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Namun setelah mempersembahkan hanya satu kurban karena dosa, Kristus duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia menunggu sampai musuh-musuhnya dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu kurban saja ia telah menyempurnakan selama-lamanya mereka yang dikuduskan. Roh Kudus juga memberikan kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman, "Inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah hari-hari itu, firman Tuhan lagi. Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan pelanggaran mereka." Jadi, apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan kurban karena dosa. Jadi, saudara, kita sekarang dengan penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus oleh darah Yesus, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Demikian firman Allah. Berbahagia tiap orang yang membaca, merenungkan, meyakini dan melakukannya. Hosea. Hosiana
Selamat sore, saudara-saudara. Shalom. Saudara, tema kita hari ini adalah korban yang sempurna. Yesus itulah korban yang sempurna. Ada banyak agama yang mengedepankan aspek korban, saudara. Agama Yahudi menekankan korban. Agama-agama lain sebagian juga ada menyampaikan hal yang sama. Di dalam kekristenan juga ada korban. Saudara, setelah kita merenungkan bagian ini, saya harap kita semua menjadi yakin dan percaya mengapa Allah harus menjadi manusia. Karena sebelum ini umat Israel hanya menggunakan kambing, domba, lembu sebagai korban. Dalam kitab kita menegaskan itu tidak mungkin bisa menghapuskan dosa. Dan di dalam agama Yahudi tidak ada seorang pun yang betul-betul bersih, tidak bernoda, tidak berdosa, sehingga ketika dia menggenapi dan taat kepada firman Allah, dia bisa mengambil posisi sebagai seperti yang dilakukan oleh Yesus, menjadi korban yang sempurna. Tidak ada, saudara sekalian. Nah, ketika Yesus datang, dia memberitahukan kepada pengikutnya bahwa dia akan mati di atas kayu salib, menjadi korban yang sempurna. Luar biasa, saudara. Sejak Yesus mempersembahkan dirinya mati di atas kayu salib, pengampunan telah menjadi sesuatu yang real. Perjanjian lama, konsep pengampunan dosa, kalau saudara masih ingat, itu artinya ditutupi. Dosa ditutupi. Karena mereka, saudara sekalian, pada waktu itu menggunakan darah binatang. Tetapi sejak Yesus mati, konsep pengampunan dosa bukan lagi ditutupi, tapi sekarang dengan tegas dikatakan dihapuskan. Ini adalah pasal 10 dari kitab Ibrani. Saudara, dosa telah diselesaikan. Dosa yang berakibat sangat radikal ini telah dibereskan oleh Yesus. Lebih-lebih 3 hari kemudian setelah kebangkitan. Maka di dalam surat Paulus dia katakan, di mana sengatmu maut, di mana sengatmu dosa, Kristus telah menyelesaikan hal yang sangat-sangat krusial ini. Pengampunan sudah sungguh-sungguh bisa dialami oleh manusia. Bukan lagi sekedar ditutupi, tapi menjadi sesuatu yang real. Di dalam pelayanan Yesus berkali-kali melepaskan pengampunan. Orang perempuan yang kedapatan berzina, sedikit aneh ya. Biasanya kalau berzina itu kan 2 orang ya, ini hanya perempuan. Karena memang niat mereka pada waktu itu untuk menjatuhkan Yesus. Saudara, menurut hukum Taurat, orang-orang seperti ini harus dilempar dengan batu sampai mati. Dan para penuduh berharap Yesus akan melakukan kesalahan dalam kasus ini, sehingga mereka punya alasan untuk mendakwa Yesus. Kalau Yesus berkata, oke, pergilah kau dengan damai dan jangan berbuat dosa lagi, maka Yesus akan dianggap tidak taat kepada aturan Taurat. Baliknya, kalau Yesus berkata, oke, mari bersama-sama kita rajam dia sama masyarakat ini, dan mereka akan berkata apa? Bukankah engkau mengatakan kasih Allahmu sebagai hukum yang pertama, dan yang kedua adalah kasih samamu, dan engkau mengajarkan memberikan pengampunan? Di mana kasihmu sehingga engkau menghukum mati seorang perempuan pelacur? Saudara, ini dilematis. Mau dilepaskan salah, tidak dilepaskan juga salah. Tapi tidak ada yang bisa menjebak Yesus.
Yesus menunduk lalu menulis sesuatu di tanah, lalu dia berkata, siapa di antara kalian yang merasa tidak ada dosanya, silakan menjadi orang pertama yang merajam perempuan ini. Rupanya orang waktu itu masih cukup tahu diri. Itu sebabnya tua-tua, ahli Taurat dan sebagainya mundur satu persatu. Setelah pergi semua, Yesus berkata, pergilah, jangan berbuat dosa lagi, engkau sudah diampuni. Wow, saudara, ampunan menimbulkan efek luar biasa, sukacita. Berapa tahun yang lampau, ketika saya sendirian pulang bersama-sama dengan rombongan dari Tasikmalaya, naik pesawat kecil, turun di Halim. Nah, saya taruh mobil itu di GKI Jatinegara. Itu hari tanggalnya ganjil. Saya bertanya ke kawan-kawan di Jatinegara, Pak, Bu, kalau saya lewat jalan ini, lalu saya masuk tol, itu kena ganjil genap tidak? Enggak. Yakin, Pak? Yakin, Bu? Enggak, Pak. Betul. Udah, saya yakin. Jadi dari Dewi Sartika, lalu perempatan saya pun belok, ya, masuk tol. Saudara begitu belok, sudah ada beberapa polisi yang memang presisi betul tempatnya. Presisi betul. Udah, saya diberhentikan. Saya hanya ngomong ini, Pak, mohon maaf, Pak, saya tidak tahu ini ganjil genap. Nggak boleh, Pak. Saya tidak tahu, Pak. Kalau Bapak mau maafkan saya sangat berterima kasih. Tapi kalau Bapak mau tilang, ya sudah, apa boleh buat. Saya ngomong gitu, saudara. Dia aku, saudara. Dalam saya punya SIM STNK sudah diambil. Lalu gak lama kemudian dia balikin lagi. Nah, jadi tilang, Pak, udah pergi, jangan vaksin lagi ya. Terus saudara, saya rasa kalau ditilang tak mahal-mahal amat, betul kan? 500. Berapa? 500 ya? 500 beneran ya? Ya nggak mahal-mahal amat. Reportnya itu kan ya. Saudara, ketika dilepaskan, saudara tahu apa yang saya rasakan? Hah? Saya rasa lega gitu ya. Walaupun saya salah. Tapi ketika polisi tidak jadi menilang saya, karena dia membebaskan saya, dia punya hak. Dia berhak untuk menilang saya, dia juga punya hak untuk membebaskan saya. Lalu ketika saya dibebaskan, saudara, saya berkata, Pak, terima kasih Pak ya, dan saya dibebaskan. Saudara punya pengalaman seperti itu? Ayo, pernah ya? Ditilang. Habis gue baca enggak ya? Saudara, ayo kalau dibebaskan happy enggak Pak? Happy ya. Di lain kesempatan pernah juga ya, tadi Roxy, bukan jembatan 5. Saya juga nggak tahu tuh nggak boleh ke kanan tuh. Ada lagi gitu. Selalu ada yang presisi sebenarnya. Kata-kata yang saya ucapkan adalah, kalau mau niru silakan ya. Pak, kalau saya bayar Bapak, saya salah, Bapak juga salah. Betul nggak saudara? Kalau saya berikan uang pada Bapak, saya salah, Bapak juga salah. Jadi bagaimana dong baiknya Pak? Kalau Bapak mau tilang, ya tilang aja ya. Tapi kalau Bapak minta, ya Bapak salah, saya juga salah, dibalikin lagi saudara. Lega juga. Ini nggak jadi jahat saudara. Saya hanya menyampaikan perasaan saya ketika saya berbuat salah, itu diberikan kelonggaran. Terus di Chicago ada seorang tunawisma ditangkap karena dia mencuri makanan.
Dan saat diadili, hakim bertanya, "Ibu, apa yang kau lakukan jika kau mencuri?" Ibu itu menjawab demikian, "Saya miskin, saya tidak punya uang, dan saya lapar. Itu sebabnya saya mencuri." Hakim tertunduk, lalu wanita itu divonis denda $100. Wanita ini agak terperanjat, $100. Tapi sesuatu yang terjadi, hakim justru menarik-narik dompetnya dan dia keluarkan uang $100 sebagai pengganti dari hukuman wanita itu. Bahkan hakim berkata, "Engkau yang hadir dalam persidangan ini, silakan keluarkan dompetmu dan keluarkan uang, dan mari bersama-sama kita berikan donasi buat wanita yang miskin ini." Wanita itu langsung menangis, saudara. Dia merasa happy sekali karena kesalahannya diampuni. Seharusnya dia menanggung itu semua, tapi ada hakim yang bermurah hati. Dia bilang, "Hari ini saya merasa martabat saya sebagai manusia dipulihkan kembali karena saya mendapatkan pengampunan." Saudara, itu yang pertama, saudara. Jadi Yesus sebagai korban yang sempurna di atas kayu salib menjelang kematiannya, dia berkata, "Sudah selesai." Maka pengampunan sudah tersedia bagi setiap orang yang berdosa datang kepada Tuhan, dan dia akan memberikan pengampunan. Pertama. Yang kedua, saudara, apa yang dikerjakan oleh Yesus pada akhirnya bukan hanya soal pengampunan, tapi betul-betul memperdamaikan, saudara. Memperdamaikan. Kita semua tahu bagaimana manusia di Taman Eden adalah hidup bebas dari dosa sebelum mereka jatuh. Mereka bersekutu dengan Allah, hidup akrab dengan Allah. Tapi sejak manusia melawan, memberontak kepada Allah, maka Allah menjadi murka kepada manusia. Allah menjadi murka kepada setiap orang. Dan matinya Yesus di atas kayu salib memperdamaikan kembali. Memperdamaikan kembali. Sehingga antara manusia dengan Allah boleh bersekutu kembali. Ada orang berkata, Allah perjanjian lama dan Allah perjanjian baru kayaknya beda ya. Saudara, kalau baca perjanjian lama sama perjanjian baru, kesannya beda atau sama? Kesannya beda atau sama? Rasanya beda ya. Perjanjian lama, hajar, bunuh, kejam, seperti itu. Perjanjian baru, Allahnya kalem banget. Orang berdosa diberikan pengampunan dan sebagainya. Allah tetap sama, saudara sekalian. Tapi memang ada perubahan sikap. Di dalam perjanjian lama, itu posisi Allah sedang murka. Barang siapa yang melihat Allah saja, itu dihukum mati. Tapi begitu Yesus mati di kayu salib, maka murka Allah telah surut. Saudara, manusia di bawah murka adalah hidup di dalam tekanan yang luar biasa, menimbulkan rasa takut yang luar biasa. Saudara-saudara, sebabnya seorang pengkhotbah di Amerika, ya, beberapa abad yang lampau, bernama Jonathan Edwards, di dalam khotbahnya dia berkhotbah tentang manusia yang berdosa di dalam tangan Allah yang murka. Khotbah ini menimbulkan kebangunan rohani di seluruh Amerika, bahkan menjalar ke Eropa.
Dan kebangunan rohani ini terjadi selama berabad-abad. Gara-gara seorang pengkhotbah, Jonathan Edwards berkhotbah tentang manusia yang berdosa di dalam tangan Allah yang murka. Saudara sekalian, kita bersyukur sekali kematian Yesus di atas kayu salib sebagai korban yang sempurna telah memperdamaikan, sehingga kita hidup dengan damai sejahtera, tidak lagi takut kepada Allah, tak lagi mengalami ketakutan yang luar biasa, karena Allah sudah murka. Itulah penyelamat. Tapi begitu Kristus mati, telah diperdamaikan kembali. Operator bisa tampilkan seorang letnan Hiro Onada. Ini dia orang Jepang, saudara. Seorang letnan bernama Hiro Onada. Dia meninggal tahun 2014 dalam usia berapa? 91 ya. Dia ini adalah seorang perwira intelijen. Spesialisasinya adalah perang gerilya, dan dia diperlengkapi untuk bertahan hidup dengan luar biasa. Desember 1944 di Perang Dunia Kedua, dia dikirim ke Pulau Lubang di Filipina, saudara. 6 bulan kemudian Jepang kalah, menyerah pada sekutu. Agustus kan, saudara. Tapi apa terjadi dengan Hiro Onada? Hiro Onada masuk ke hutan bersama dengan pasukannya, terus berjuang dan berjuang. Padahal waktu itu mereka juga mendapatkan selebaran yang diterbangkan, yang dijatuhkan dari pesawat terbang, bahwa perang sudah selesai. Tapi Hiro Onada tidak percaya dan mau menyerahkan diri. Mereka anggap ini adalah taktik musuh untuk menghancurkan mereka. Saudara, Hiro letnan ini bersama dengan pasukannya terus bertempur. Sebagian mati, sebagian menyerahkan diri. Sampai terakhir tinggal dia satu-satunya, saudara. Dia bertahan di hutan di Filipina selama 29 tahun, nyaris 30 tahun, hidup dengan ketegangan. Kadang-kadang dia menyerang masyarakat sipil, hanya sekedar untuk berebut makanan sebagainya, saudara. Sampai satu saat, 29 tahun kemudian, saudara, seorang Jepang yang sedang masuk ke hutan di pulau itu mendapati dia. Dan orang Jepang ini bernama Suzuki bilang, perang sudah selesai, sudah 30 tahun. Dan orang ini tetap tidak percaya, saudara. Tidak percaya. Hiro Onada bilang, sebelum komandan saya memerintahkan saya untuk menyerah, saya tidak akan menyerah. Komandannya sudah jadi sipil, sudah tua. Saudara, pemerintah Jepang lalu mencari komandannya. Dan akhirnya bertemulah dengan si orang gila satu ini, saudara. Hanya minta dia, oke, kamu menyerah saja. 30 tahun setelah perang, saudara, dia masih hidup di dalam ketegangan. Nah, ini dia foto-fotonya, saudara. Satu lagi, ini dia ketika dia sudah tua. Banyak orang hidupnya seperti pria Jepang ini, saudara. Masih hidup di dalam ketakutan, belum merasa berdamai dengan Allah. Padahal Kristus telah memperdamaikan kita. Ketiga, saudara, matinya Yesus di atas kayu salib itu menyebabkan bukan hanya soal pengampunan, bukan hanya soal kedamaian yang akan kita dapatkan, tapi menyangkut masalah keselamatan. Nah, saudara yang mau nonton filmnya, ini film ada Onada, ya, nonton sendiri, saudara. Oke. Yang ketiga adalah keselamatan telah sempurna. Ibrani pasal 10 ayat 1 dimulai dengan kata-kata TP1 lebih tegas. Di sana dikatakan dalam hukum Taurat
hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan. Jadi keselamatan dalam perjanjian lama itu hanya bayangan, tidak jelas seperti apa. Tapi begitu Yesus datang, saudara, terutama setelah Yesus mati, keselamatan itu bukan lagi bayangan, tapi keselamatan itu menjadi sesuatu yang real, telah disempurnakan oleh Yesus. Indah sekali, saudara. Ibrani 10 ayat 19, di sana dikatakan, saudara-saudara, kita sekarang dengan penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus oleh apa? Oleh darah Yesus. Saudara masih ingat ketika saya mengulas kisah Yesus mencuci kaki murid-muridnya? Ada 3 bagian yang saya bagikan. 1, manusia berdosa tidak mungkin akan datang ke tempat yang kudus. Masih ingat itu? Yang kedua, sesuatu yang berdosa tidak mungkin dibersihkan oleh sesuatu yang juga berdosa, kotor. Nah sekarang, dengan matinya Yesus di kayu salib, saudara, keselamatan itu telah dikerjakan sepenuhnya oleh Kristus. Tidak perlu lagi kita kerjakan. Tugas kita hanya meresponi, yaitu apa? Menerima anugerah yang ditawarkan. Saudara, ini sebetulnya sesuatu yang sangat luar biasa. Tapi karena kita sudah sering mengalaminya, rasanya nggak ada sesuatu yang istimewa. Betul tidak? Untuk menggambarkan betapa luar biasanya poin ini, di mana Kristus telah mengerjakan keselamatan. Karena kalau Kristus tidak mengerjakan keselamatan, maka kita tidak mungkin mendapatkan kesempatan untuk diselamatkan. Lihat jembatan ini, saudara. Nah, bagaimana jembatan ini? Mau coba? Ini ada di Mamasa, saudara, Sulawesi Barat. Mau coba? Berikutnya. Bagaimana dia? Kalau bagaimana kalau Ivon yang lewatin jembatan begini, ngeri nggak? Ini air kelihatan tenang loh ya. Wow. Berikutnya. Lihat tuh. Bergantungan seperti ini. Sebetulnya ketika berita ini beredar dari lampau, pemerintah merasa sangat malu. Apalagi kasus begini sampai terekspos sampai ke luar negeri ya. Gila betul, Indonesia masih ada jembatan model begini. Saya nggak bisa bayangkan anak-anak saya harus lewati jembatan model begini, saudara. Ngeri banget ya. Ngeri betul. Masih ada satu lagi, coba lihat. Ini berbeda, saudara. Ini jembatan, juga ada jembatan. Saudara lihat yang di bawah itu ada jembatan darurat. Ini di pedalaman Kalimantan bagian barat, berbatasan dengan Malaysia. Agak lumayan ya. Jembatannya agak lumayan ya. Bisa dilewati, tapi itu agak mengerikan juga kan? Agak mengerikan. Nah, dari gambar ini saya mau mengajak saudara mengingat seorang pria tua bernama Simeon. Masih ingat Simeon? Siapa itu? Simeon ketika Yesus berumur berapa Yesus disunat? 8 hari. Umur berapa Yesus dibawa ke bait Allah? 8 hari? 40 hari, saudara. Di situ ada seorang bernama Simeon yang diberitahukan oleh Roh Kudus bahwa dia tidak akan mati sebelum dia melihat Mesias.
Begitu Yesus datang, saudara, dibawa oleh orang tuanya. Nah, Lukas pasal yang kedua ayat 29 berkata demikian. Simeon berkata, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sesuai dengan firman-Mu. Dia sudah sangat uzur, dan Roh Kudus bilang dia tidak akan mati. Tapi begitu dia melihat Yesus yang baru dilahirkan itu berumur 40 hari, dia bilang apa? Sekarang Tuhan, jangan tunda lagi, jangan skip lagi. Biarkanlah hambamu ini pergi dengan damai sejahtera." Kira-kira apa yang terjadi dengan Simeon? Dia merasa sangat happy, sangat gembira, sangat bersuka cita. Apa sebabnya, saudara? Karena dulu tidak sepanjang perjanjian lama, orang-orang kalau mau masuk ke surga itu seperti lewati jembatan itu, balik lagi, balik lagi. Efektif tidak, saudara? Efektif tidak? Bisa aja tidak. Bisa efektif, bisa tidak. Itu perjanjian lama sebenarnya. Ngeri betul, bahaya betul. Maju lagi gambarnya. Saudara, saya membayangkan ya, di bawah jembatan darurat itu ada seorang pria tua bernama Simeon. Lama ini orang-orang melewati jembatan yang sangat berbahaya. Tapi sekarang di tangan dia ada satu bayi yang akan mempersembahkan dirinya menjadi korban yang sempurna, sehingga keselamatan itu bukan lagi bayangan. Ibrani pasal 10 tadi kan berkata, di dalam Taurat keselamatan seperti bayangan, gak jelas. Tapi dengan matinya Yesus di atas kayu salib, keselamatan telah dikerjakan dengan sempurna oleh Kristus. Saudara lihat ya, di jembatan darurat itu, di sampingnya ada apa? Sampingnya ada apa? Tiang beton, bukan? Ya kan? Gambar berikutnya akan lebih jelas lagi, saudara. Ini dia jembatan permanen. Saudara mengerti jalan pikiran saya? Saya rasa gambar ini menggambarkan sukacita yang dialami oleh Simeon. Karena dia tahu sepanjang perjanjian lama betapa sulitnya, betapa rumitnya. Tapi begitu Yesus datang, keselamatan telah begitu mudah diperoleh. Gambar berikutnya, mari lihat. Ini jembatan yang tadi, saudara. Saudara mau lewat jembatan yang mana? Ini adalah jembatan yang tadi, di mana anak-anak itu melewatinya dengan penuh bahaya. Begitu jembatan permanen selesai, saudara-saudara, orang bisa lalu lalang. Sekarang lihat gambar anak-anak yang ada di jalan itu. Saudara mengerti maksud saya? Itulah yang dikerjakan oleh Yesus. Tidak ada yang bisa mengerjakan yang seperti Kristus kerjakan. Itu sebabnya dia harus jadi manusia. Supaya apa? Dia bisa menjadi anak domba Allah yang dipersembahkan di hari Paskah 2000 tahun lampau. Karena dengan korban, dengan mengorbankan dirinya itulah, maka keselamatan telah terbuka buat kita sekalian. Semoga Tuhan menolong kita memahami kebenaran ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk Ibrani pasal 10 yang memberikan kami begitu banyak pengertian yang begitu mendalam.
Terpujilah Engkau, Bapa, yang telah mempunyai program yang luar biasa, mengutus Yesus datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib sebagai sebuah upaya penyelamatan. Tidak ada tokoh agama yang lain yang melakukan penyelamatan seperti yang Tuhan lakukan. Terpujilah Engkau, ya Allah Bapa. Kami yakin dan percaya dengan sungguh-sungguh, sementara agama-agama menuntut umat menyelamatkan diri dengan cara-cara, dengan ritual, tapi di dalam kekristenan kami mendapatkan justru Tuhan sendiri yang datang menyelamatkan. Dan karena Allah tidak pernah gagal, maka yakinlah kami bahwa keselamatan yang dikerjakan oleh Kristus Tuhan telah sempurna, telah genap. Terima kasih untuk kebenaran itu, Tuhan. Dalam Yesus Tuhan kami memohon. Amin. Mari kita siapkan diri kita untuk menerima perjamuan kudus. Apakah saudara sekalian sudah menerima roti dan anggur? Sekiranya ada yang belum dapat, boleh ajukan tangan. Majelis akan menyiapkan bagi saudara. Di depan masih ada yang belum dapat, Pak Redes. Saudara-saudara yang sudah dibaptis dewasa ataupun di CD dari gereja apapun, saudara diberi kesempatan untuk mengambil bagian. Sedangkan yang belum dibaptis dewasa atau belum di CD, silakan saudara bisa menunda sampai dibaptis ataupun di CD. Mari bersama kita angkat sebuah lagu pujian untuk mempersiapkan kita memasuki perjamuan kudus. Tuhan ku diri Allah.
mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kemudian ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Aku berkata kepadamu, mulai sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, hasil yang baru bersama-sama kamu dalam kerajaan Bapakku. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Di malam perpisahan itu, di tengah perjamuan, Kristus mendirikan sakramen perjamuan kudus. Ia mengambil roti, memecah-mecahkannya, dan dia berkata, makanlah, inilah tubuh. Roti adalah lambang dari tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan. Dan setelah itu dia juga mengambil cawan dan dia berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan untuk apa? Untuk pengampunan dosa. Coba kita lihat. Mari kita semua periksa diri kita dengan baik. Jangan biarkan seorang pun di antara kita tidak layak menerima. Paulus mengatakan seorang harus memeriksa diri, mengaku tubuh dan darah Kristus sebelum kita menerima perjamuan. Sembari kita juga mengaku sebagai orang berdosa dan memohon Tuhan mengampuni kita dari segala dosa dan najis sehingga kita layak menerima perjamuan. Silakan saudara berdoa secara pribadi, mohon Tuhan mengampuni dan melayakkan. Saya undang saudara bangkit berdiri. Mari bersama kita angkat roti, lambang dari tubuh Kristus yang dipecahkan. Mari bersama-sama kita menerimanya. Selanjutnya mari kita mempersiapkan anggur, lambang dari darah Kristus yang sudah dicurahkan untuk pengampunan dosa kita, saudara. Mari kita bersama-sama menerimanya sambil bersyukur atas anugerah Tuhan ini. Kami bersyukur ya Bapa, dari begitu banyak orang di dunia ini, kami salah satu orang yang boleh menikmati tubuh dan darah Kristus. Kami berdoa kiranya suatu saat kami akan menikmati perjamuan bersama dengan Kristus di dalam kerajaan Bapa. Terima kasih Bapa. Dan Kristus Allah kami syukur. Amin. Sedikit warta, saudara, sebelum kita akhir ibadah ini.
Setelah acara ini selesai, kita ke bawah ada buka puasa bersama rasanya ya. Berapa banyak berpuasa, saudara? Berapa banyak berpuasa? Hanya 3 orang saja. Oke ya, kita bisa menikmati buka puasa sederhana bersama-sama di bawah. Hari Minggu, hari Paskah, ibadah kita hanya 1 kali, yaitu pada pukul 9.30. Mohon diperhatikan, saudara yang terbiasa ibadah pagi, hari Paskah ini, hari Minggu, ibadah kita hanya 1 kali saja. Ini dia acara hari Paskah. Silakan boleh undang kawan-kawan, tetangga-tetangga kita yang sudah lama tidak bergereja, agar mereka juga boleh datang merayakan hari Paskah. Di tengah-tengah kita, apakah ada yang pertama kali hadir dalam ruangan ini, saudara? Apabila ada, boleh saudara bangkit berdiri sejenak. Tidak ada? Baik, lanjutkan bagian terakhir, Pak Saudara. Mengenai dimaskan cepat berdiri, kita akan menyatakan iman kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, sesuai dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Sang yang telah Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang berkuasa dan bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit keluar dari orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus bersama, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita telah tiba pada ujung ibadah kita. Saya undang dengan tetap berdiri, kita akan mengikrarkan janji kita untuk selalu percaya, berpegang dan taat pada sabdanya. Siapa yang berpegang? Sungguh
dan sejahtera, terimalah berkat Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinahi engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Hosiana.